יום יום את המצב ברצועה. שימו לב שכבר מעל שבוע אומרים לנו מחר ייגמר הדלק בבתי החולים, הוא עדיין לא נגמר. אנחנו נראה מתי היום הזה דלק יועבר עם פיקוח לבתי החולים, נעשה הכל שהוא לא יגיע לתשתיות חמאס. Israel dihujani 3.000 rudal per hari oleh pasukan Iran. Pensiunan Jenderal Militer Zionis Yitzhak Brik memperingatkan skenario mengerikan di mana Israel dihujani 3.000 rudal per hari oleh Iran. Menurutnya, konflik militer dengan Teheran akan berubah menjadi perang multifront. Artinya negara Yahudi tersebut tidak hanya diserang dari Iran tapi juga dari Suriah, Irak, Lebanon, dan Gaza, di mana kelompok bersenjata pro-Iran akan angkat senjata. Brik menilai ada ketidaksiapan di pihak militer Israel dan para pemimpinnya sehingga konflik dengan Teheran akan merugikan Tel Aviv. Kelompok pro-Iran di Suriah, Yaman, dan Irak serta Hamas di jalur Gaza akan meluncurkan rudal dan drone ke Israel, sehingga jumlah rata-rata rudal yang ditembakkan ke negara pendudukan Israel akan menjadi 3.000 per hari, kata Brik kepada Mivzak Live News yang dilansir Middle East Monitor Rabu. Yang lebih mengerikan lagi, sambung Brik, adalah perang saudara antara komunitas Arab dan Yahudi di kota-kota campuran di Israel. Situasi ini pernah terjadi ketika Israel perang dengan kelompok militan Gaza, Palestina bulan lalu. Serangan terhadap musuh akan menyebabkan kekerasan antara orang Arab Yahudi di kota-kota campuran komunitas desa dan persimpangan jalan, katanya. Dia memperkirakan jumlah korban yang besar selain perusakan massal kota dan infrastruktur. Mantan pejabat militer itu dalam beberapa kesempatan memperingatkan bahwa rezim Israel tidak siap untuk perang multifront. Para pemimpin Israel harus kembali sadar dan segera bertemu dengan sesi dialog untuk membuat keputusan guna mempersiapkan tentara menghadapi perang multifront dan membantu kepercayaan keamanan modern, katanya. Dia mencatat bahwa para pemimpin Israel selama ini percaya Hizbullah tidak akan terlibat dalam setiap pertempuran dengan Israel. Perang baru akan membawa kita kembali ke bertahun-tahun yang lalu. Kesulitan yang kita alami selama perang sebelumnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dampak konfrontasi di masa depan, katanya. Terlepas dari peringatan itu, Komandan Angkatan Udara Israel Mayor Jenderal Tomer Bar masih sesumbar bahwa pihaknya mampu menyerang fasilitas nuklir Iran dengan sukses besok jika diperlukan. Dia berasumsi pasukan pertahanan Israel IDF akan menyerang fasilitas nuklir Teheran jika berbicara antara Iran dan kelompok perunding P5+1 gagal. Saya harus berasumsi ini akan terjadi dalam hidup saya dan bahwa saya sudah bersiap untuk beban tanggung jawab. Tidak mungkin kami akan beroperasi di sana 1.000 km dari sini dan saya akan kembali ke rumah tanpa bisa mengatakan saya menyelesaikan misi, katanya kepada surat kabar Yediot Ahronot. Dia menolak laporan bahwa kurangnya dana menghambat misi IDF. Kami melengkapi diri dengan F-35, kami membeli ribuan pencegat Iron Dome untuk pertahanan multilayer, ujar Bar. 200 rudal membidik dan memutuskan dan serta memusnahkan target yang dipilih. Dalam serangan ini, sebagian dari ratusan rudal Iran yang mampu menghancurkan negara yang berani menyerang Iran dikerahkan, kata Kepala Staf Angkatan Bersenjata Mayor Jenderal Muhammad Bagheri dikutip Times of Israel, Selasa 2023. Serangan militer adalah peringatan serius bagi pejabat rezim Zionis. Bukan kesalahan sekecil apapun, kami akan memotong tangan mereka, tambah Kepala Korps Pengawal Revolusi Islam Mayor Jenderal Hossein Salami. Dalam kesempatan yang sama, langkah ini diambil oleh Iran setelah beberapa bulan lalu Israel mengklaim sedang mempersiapkan serangan ke wilayahnya. Keputusan ini akan diambil negara itu bila kesepakatan nuklir Iran gagal disepakati kembali. Pembicaraan AS yang dijadwalkan dengan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz merupakan rangkaian dari pengarahan kemarin tentang rangkaian lengkap opsi militer yang tersedia untuk memastikan bahwa Iran tidak akan dapat memproduksi senjata nuklir, ujar seorang sumber kepada Reuters. Iran sendiri sebelumnya telah mencapai poin kesepakatan nuklir dengan AS dan Eropa pada tahun 2022 lalu. Kemudian pada masa pemerintahan Presiden AS Joe Biden, kesepakatan yang dinamakan Rencana Aksi Komprehensif Gabungan JCPOA dicabut dan membuat Iran kembali mengembangkan program nuklirnya. Hal ini membuat Israel yang juga merupakan rival Iran di kawasan meradang. Negeri Yahudi itu sempat melakukan aksi untuk menahan laju ekspansi nuklir Iran. Salah satu aksi Israel
yang hingga hari ini dicurigai adalah pembunuhan ahli nuklir Iran Mohsen Fakhrizadeh. Garda Revolusi Iran mengkonfirmasi bahwa mereka memang menembakkan proyektil ke arah Tel Aviv. Namun Iran mengklaim serangan itu menargetkan situs yang digunakan Israel di kota tersebut. Meski demikian, Gubernur Tel Aviv Omid Kauchuman menegaskan bahwa tak ada satupun situs yang digunakan Israel di kawasan tersebut.